Amin. Shalom. Puji Tuhan. Saya bersyukur saya ada di tempat ini. Ya, tadi pagi saya sudah sampaikan tentang mengenal hati Bapa. Ya, di dalam Yakobus pasal 1 ayat 16 sampai 18. Saudara yang ingin mendengar nanti bisa beli CD-nya ya. Dan hari ini saya akan nyampaikan tentang tabur menuai. Saya tidak tahu Tuhan taruh saya mau ulang lagi tentang hati Bapak karena ini hari apa? Father Day. Father Day ya. Happy Father Day. Selamat Hari Bapak ya. Tapi Tuhan inginkan saya bawa yang kemarin sudah saya bawa ke Som Elim, tapi Tuhan kasih versi yang lain. Ya Tuhan wis nurut ae apa maunya Tuhan. Saya percaya kalau kita nurut itu enak. Amin. Karena kita perlu tahu kehidupan ini saudara yang saat ini saudara alami. Mungkin saudara bertanya-tanya di dalam hidup. Aku ini hidup loh. Kok ngalami gini, gitu ya. Masalah demi masalah kita alami. Tapi seringkali kita mulai tanya sama Tuhan. Tuhan, kenapa sih masalahku ndak berhenti? Masalah satu selesai, masalah lagi. Masalah satu selesai, masalah lagi. Siapa yang mau selesai dari masalah? Tolong angkat tangan. Loh, di baku 4 saudara. Semua manusia mengalami masalah, betul? Jangan saudara, saya juga mengalami masalah, semua punya masalah. Tapi tergantung dari kita meresponi masalah itu bagaimana. Amin. Semua punya masalah. Tapi cara kita menangani masalah itu bagaimana tergantung dari kita. Tadi pagi saya sudah katakan dalam Yakobus 1 ayat 12 katakan berbahagialah kalau kita jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Karena Tuhan katakan kita harus berbahagia. Yakobus menuliskan untuk berbahagia. Ngerasa no berbahagia. Ketawa aja enggak bisa. Cobaan kalau punya masalah. Untuk tersenyum bisa? Tapi firman Tuhan katakan kita ini harus apa? Berbahagia. Mengalami masalah kita harus berbahagia. Nah, sering kali kita enggak bisa berbahagia. Senyum aja enggak bisa kok. Enak bu enak ngomong. Suruh berbahagia, suruh tersenyum. Saya ngomong gampang, betul? Tapi orang yang ngalami itu enggak mudah untuk melakukan firman. Tapi kita belajar. Kalau firman katakan selalu berbahagia, wis nurut wae. Saudara akan mengalami kebahagiaan demi kebahagiaan itu saudara akan alami. Betul saudara, betul. Saya percaya dengan orang berbahagia itu wajahnya enggak cemberut lagi, punya masalah. Nah, saudara lihat saya, kayak Anda enggak punya masalah kan? Nah, kenapa? Saya nanggapi masalah itu. Firman Tuhan katakan kecil pencobaan yang kamu alami. Karena apa? Kita punya Allah yang besar. Allah yang luar biasa. Dia tuh Allah yang setia. Selalu memberikan jalan keluar. Setiap yang masalah kita hadapi. Ini kalau kita mengerti akan hal ini. Kita harus ada di atas masalah itu. Amin. Tadi saya sudah sampaikan tentang Yesaya 58. Buka lagi. Tuhan katakan buka lagi. Sebelum masuk tema yang sesungguhnya, Tuhan ingin saya tambahkan sedikit ya tentang tadi pagi. Yesaya 58 ayat yang ke-13 dan 14. Yesaya, ayo baca sama-sama. Apabila, yuk sama-sama. Apabila engkau
tidak menginjak-injak hukum Sabat, dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. Apabila engkau menyebut hari Sabat hari apa? Kenikmatan, hari kudus Tuhan, hari yang mulia. Apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan apa? Segala acaramu, dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Apa janji Tuhan? Ayat 14. Ayat 14 apa janji Tuhan? Dikatakan 14. Yesaya 58 ayat 14. Ya. Janji Tuhan apa? 1. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak-puncak bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. 3. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapak leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Saya percaya janji Tuhan kalau kita menghormati hari Sabat, sampai di ayat 13 tadi dikatakan jangan kita melakukan urusan-urusan kita sampai 2 kali loh. Saudara disimak di ayat 13 tadi. Ya toh? Kita tidak boleh melakukan urusan-urusan kita di hari kenikmatan, di hari Sabat. Ya. 2 kali Tuhan katakan, segala urusan-urusanmu, dan berkata omong kosong. Nah, saudara, saat ini kalau kita sungguh-sungguh melakukan hari Minggu, ya kalau Sabat mereka mulai Jumat malam ya sampai Sabtu petang ya. Tapi kita menghormati hari Minggu, harinya Tuhan. Kalau saudara menghormati seperti hari kudus, sebagai hari kenikmatan, ya saya percaya kita tidak menjalankan urusan-urusan kita. Saudara tahu urusan-urusan kita apa? Banyak urusan Minggu, padahal saudara ini 6 hari sudah suruh apa? Bekerja. Tapi hari yang ke-7 harus apa? Beribadah kepada Tuhan. Kita harus beribadah kepada Tuhan. Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan bahwa hari Minggu itu hari kenikmatan, hari kudus, dan kita menghormatinya. Janji Tuhan katakan kita akan bersenang-senang karena Tuhan. Loh, saudara pernah enggak ngalami hati senang, sukacita, tapi cuma sebentar. Setelah pulang dari tempat itu, saudara hilang sukacitanya. Pernah enggak alami? Itu bukan kesenangan dari Tuhan. Tapi kalau orang mengalami kesenangan dari Tuhan, kesenangannya itu terus menerus mengalir di dalam hati kita. Sukacita itu mengalir dalam hati kita. Itu namanya bersenang-senang karena Tuhan. Nangkep ya? Nangkep ya? Pernah enggak saudara mengalami ibadah, setelah ibadah pulang tuh sukacita? Pernah enggak? Ayo saya tanya. Pernah enggak? Itu kalau sukacita sampai besok itu, sampai lusa semingguan itu, wih seneng. Enggak tahu penyebabnya seneng apa. Tapi ada aliran itu dari dalam ini, sukacita ini mengalir, nyanyi terus. Pernah enggak? Itu akan saudara alami. Kalau saudara betul-betul menjadikan hari ibadah Minggu itu kenikmatan, hari kudus, dan kita menghormatinya, kita tidak menjalankan segala urusan kita, itu janji Tuhan. Kita akan bersenang-senang karena Tuhan. Bukan hanya bersenang-senang karena Tuhan. Janji Tuhan yang kedua apa? Kita akan melintasi bukit-bukit berkendaraan kemenangan. Itu artinya apa? Secara rohani. Manusia punya masalah di bumi, tapi saudara bisa melintasinya, melewatinya. Di atas masalah itu dengan kendaraan kemenangan. Siapa yang gak mau? Semua mau kan? Punya kendaraan kemenangan, punya mobil yang seneng, apalagi punya kendaraan kemenangan. Enak enggak? Seperti lakon itu menangan terus. Jangan seperti Simpson. Kalah lakon sing kalah ya Simpson itu. Cuma gara-gara apa? Enggak taat. Enggak taat sama Tuhan,
Tidak taat sama orang tuanya. Tidak taat sama orang tuanya. Orang tuanya katakan jangan. Ya, tapi ternyata dia melanggar. Senangnya sama orang Filistin, anak gadis Filistin. Akibatnya apa? Akibatnya dia rugi sendiri. Rugi sendiri. Mari kita jangan melanggar kebenaran firman Tuhan. Kalau firman Tuhan katakan kita harus menghormati hari Sabat, tidak menjalankan segala urusan kita. Saya percaya itu pilihan ada di tangan Anda sekalian. Karena saya sudah melakukannya. Saya mengalami betul-betul berkendaraan kemenangan. Melintasi bukit-bukit meskipun keadaan apapun juga. Kita selalu menang. Saudara ingin menang terus? Oh, enggak ada yang mau menang. Pingin menang? Pingin menang? Victory, kemenangan. Ayo, siapa yang mau menang? Saya percaya saudara pasti melintasi bukit-bukit dengan kendaraan kemenangan. Victory, kemenangan Allah akan terjadi. Saya percaya kalau saudara sungguh-sungguh melakukan ayat yang ke-13. Bukan hanya berkat yang kedua, melintasi bukit-bukit dengan kendaraan kemenangan. Tapi yang berkat ketiga apa? Tuhan kalau beli berkat itu bukan cuma satu. Satu plus. Bukan kayak hotel, tapi plus-plusnya ini luar biasa. Tuhan katakan, aku akan memberi engkau makan dari milik pusaka Yakub. Berarti saudara dapat apa? Warisan. Loh, milik pusaka itu, pusaka kan warisan. Nek namanya warisan itu bisa habis. Bisa habis. Kita menikmati, anak cucu kita menikmati semua keturunan kita. Itu berkat dari Tuhan. Kalau saudara asuransi jiwa, saudara bayar preminya tiap bulan, bayar preminya tiap tahun, betul? Tapi kalau saudara asuransi jiwa yang mati terima asuransi itu, enggak, sing terima siapa? Anak cucu betul enggak? Yang diwariskan, betul? Tapi kalau kita dijamin sama Tuhan, kita ini dapat asuransi. Dikatakan nyanyian tadi, Tuhanlah jaminan hidup kita. Kita dijamin sama Tuhan, anak cucu kita dijamin sama Tuhan. Oh, luar biasa janji Tuhan ini. Saya alami. Mari kita masuk dalam tema siang ini, tabur, menabur, menuai. Ya, kita buka Galatia 6 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Galatia 6 ayat 7 sampai yang ke-10. Kita baca sama-sama ya. Saya senang baca sama-sama karena iman itu datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Ucapkan supaya saudara dapat iman. 1, 2, 3. Janganlah sesat, sebab Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai apa? Kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saya percaya tabur menuai ini akan kita alami. Sebelumnya saya saksi sedikit ya. Saya ini punya papa saya masih ingat papi saya itu, meskipun dia meninggal dengan usia yang muda 42 tahun,
Tapi saya melihat imannya yang luar biasa. Dia itu bekerja, ya orang namanya bekerja untuk kebutuhan keluarga. Tapi dia menyisihkan uang untuk beli apa? Itu tahun 60-an loh saudara, tahun 60-an. Tahun 60-an itu beli sepeda motor. Sepeda motornya itu ya Ducati, apa itu Paralela. Waktu itu zamannya tahun 60-an. Siapa yang masih ingat zaman 60-an? Nggak ada ya generasi tahun 60-an. Lupa? Masih ingat? Loh, ada yang masih ingat ya? Ya, mobil sepeda motornya kan model-modelnya gitu ya, Sundap ya. Nah, tapi saya itu beli kira-kira 2 atau 3. Saya tanya, pi kerja apa? Wis dimoai. Ternyata saya tuh lihat, papi saya tuh diberikan kepada siapa? Diberikan pada hamba Tuhan yang tinggal di perdesaan. Satunya diberikan kepada hamba Tuhan yang tinggal jauh di kotanya, di tempatnya agak jauh. Biasanya ke gereja itu, kami maaf saudara, kami gerejanya dulu di GBPS Jalan Arjuna 90 ya. Papi saya itu majelis gereja. Ya, waktu itu diberikan kepada pelayan Tuhan yang betul-betul memerlukan. Saya itu, duh papi ini kok nggak eman ya. Secara manusia kan saya bilang gitu. Cuma pakai 1, beli 3, 2 dikasihkan orang. Ya, kasihkan hamba Tuhan. Saya itu waktu itu saya nggak sadar apa yang ditabur papi saya itu ternyata saat saya tahun 90, saudara. Bayangkan 30 tahun kemudian. Apa yang terjadi? Waktu saya mulai melayani Tuhan, waktu saya mulai belajar taat, Tuhan katakan, suami saya katakan untuk pindah ke Jombang. Ya kami pindah ke Jombang. Waktu pindah ke Jombang, saudara, Tuhan itu melengkapi. Tuhan memberikan kami rumah. Tuhan memberikan kami mobil. Sampai waktu ada yang kasih mobil itu, ada yang katakan, sungguhan tak orang hamba Tuhan kok dikasih mobil. Nggak mungkin. Mungkin mobil yang digeret itu mobil-mobilan. Sampai diejek begitu loh saudara. Tapi ternyata betul saudara, seminggu kemudian apa yang diindenkan sama orang yang memberi itu ternyata datang saudara. Waktu itu Kijang tahun 90 ya. Masih baru gres. Masih ada plastiknya datang. Mereka semua melihat. Oh betul, bukan mobil-mobilan, ternyata mobil sungguhan. Itu kita pindah karena taat. Terus tuh dalam telinga saya mulai ada suara. Itu hasil penaburan orang tuamu, papimu. Saya kaget. Tuhan ingatkan saya, iya ya, papi memberi kendaraan. Sekarang anak mau melayani Tuhan, dibalas kendaraan juga. Apa yang ditabur itu yang saya alami. Makanya saya harus sampaikan ini. Karena apa? Saya harus menceritakan saudara saat ini. Kalau saudara menuai apa yang saudara tabur, puji Tuhan. Tapi saya percaya apapun yang saudara tabur pasti akan Tuhan memberikan tuaian. Karena janji Tuhan. Jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara, menabur itu seperti orang nanam padi. Menanam padi itu taruh di tanah, kelihatan enggak biji padi itu? Nah, jadi kalau saudara sudah nabur, wes ojo dieling-eling. Jangan diingat-ingat, aku sudah nabur loh Tuhan. Kapan aku nuai? Kapan aku nuai? Tidak kapan-kapan kata itu. Karena naburnya tidak tulus. Ngerti ya? Jangan kita menjadi lemah. Saya percaya apa yang saudara perbuat itu akan saudara tuai. Karena saya alami. Kalau saya tidak alami tidak bisa cerita.
Ini yang saya alami ya. Dan saya juga mau cerita sedikit ya. Boleh ya? Karena waktunya ini agak panjang ya. Beda sama jam 10 ya. Saya mau saksi sedikit. Saudara, saya ini waktu itu saya ini kawin muda. Dan saya waktu kawin muda itu masih kepingin sekolah, saudara. Namanya orang nek kawin muda kan kepingin sekolah. Hati saya masih menggebu-gebu sekolah. Betul saudara, menggebu-gebu sekolah waktu itu. Setelah itu ya saya hamil Samuel, masih kalau ngelihat ada orang sekolah gitu, hati masih terenyuh. Pingin sekolah, tapi tidak keluar di mulut, di dalam hati. Apa yang terjadi? Bertahun-tahun kemudian saya lihat apa yang saya inginkan di dalam hati ternyata terjadi. Samuel yang saya kandung ini akhirnya saudara bukan hanya sebagai hamba Tuhan, tapi bisa punya sekolahan saudara. Loh itu ajaibnya Tuhan. Itu ajaibnya Tuhan. Sampai bisa punya sekolahan. Loh, sampai mamai suruh sekolah saudara. Kemarin memang sekolah yang diadakan di sini itu diadakan di Jombang lebih dahulu. Kami 3 tahun sekolah saudara. Tapi sistemnya beda karena di Indonesia jadi dosen datang di Jombang 1 bulan sekali, Senin sampai hari Jumat. Mulai kuliah itu jam 5 sore sampai jam 9. Itu Senin sampai Jumat. Saudara bisa bayangkan seminggu kita sekolah 5 hari kita sekolah. Setelah itu langsung kalau sudah dikasih pelajaran besoknya buat PR, besoknya buat PR. Ya, itu yang terjadi di Jombang. Kita akhirnya sampai skripsi, lewat dari skripsinya mestinya targetnya 2,5 tahun, akhirnya 3,5 tahun saudara. Tapi puji Tuhan, kami kemarin yang daftar itu 25 orang, tapi ternyata dari sekolah itu ada yang gugur. Ya, yang tetap setia 18 orang. Kemarin bulan 8 tahun 2015 sudah diwisuda di Balikpapan. Jadi wisudanya di Balikpapan saudara. Bayang no, yang diwisuda waktu itu 85 orang dari berbagai-bagai kota. Dari berbagai-bagai kota, bukan hanya S1, S2, S3, bahkan doktor ini S3 ini ada yang diwisuda waktu itu bersamaan kami bulan 8 tahun 2015. Saya bersyukur. Jadi saudara, keinginan saudara, cuma saya itu nabur kepingin sekolah gitu. Kok saya sendiri ya sekolah, sudah tua-tua di atas 60 suruh sekolah sama Tuhan. Ini loh, apa yang saudara tabur di dalam hati, itu akan terjadi. Saudara akan menuai, puji Tuhan. Ya, dan kita lihat tadi dari ayat tadi dikatakan, kita harus pelajari yang pertama, kita harus sadar. Allah itu tidak bisa dipermainkan. Mata Tuhan itu ada di segala tempat. Saudara melakukan di tempat yang tersembunyi sekalipun, Tuhan akan melihatkan. Contohnya siapa? Daud. Daud itu sembunyi-sembunyi, nyenengi istrinya orang. Siapa? Batseba. Betul? Akibat dari kesalahan itu, anaknya mati, bukan hanya anak yang mati yang dikandung Batseba. Loh, suaminya juga dibunuh dengan cara yang licik. Ini raja kurang ajar, betul enggak? Nah, secara manusia raja kurang ajar ya. Tapi kenapa? Daud itu dikatakan di dalam Kisah 13 ayat 22. Dikatakan, ayo baca ya, Kisah 13 ayat 22. Loh, secara manusia saudara pasti protes. Saya sendiri sempat protes. Oh, raja yang kurang ajar tapi kok raja yang berkenan di hadapan Tuhan. Kisah 13 ayat 22. Kisah 13 ayat 22. Kisah 13 ayat 22 dikatakan, ayo baca sama-sama. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan melakukan segala kehendak. Kenapa dia berkenan?
waktu dia berbuat salah, ada seorang nabi datang ke kerajaan itu. Betul? Datang ke kerajaan itu, mulai negur Daud. Nathan itu menegur Daud. Dia negurnya pakai perumpamaan. Betul? Setelah itu, siapa orang itu? Kurang ajar orang itu. Ya, bahasa kasarnya gitu. Aku bunuh orang itu. Tapi katakan, kamu orangnya. Saudara bisa bayangkan, Daud ditodeng di depannya semua pegawai-pegawai istana itu. Tapi Daud itu marah enggak sama Nabi Nathan? Kalau saudara baca cerita firman Tuhan, makanya perlu baca. Apa yang terjadi? Daud enggak marah. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku perbuat supaya aku menebus kesalahan? Itu Daud. Mengapa dia disebut orang yang berkenan di hadapan? Jadi kita harus sadar, Allah tidak bisa dipermainkan. Kita harus sadar apa yang kita tabur akan kita tuai. Kita harus sadar juga kedaulatan Allah. Saya percaya kalau kita sadar akan hal ini, mari kita belajar sungguh-sungguh. Dikatakan di Galatia 6 ayat 3 sampai 4. Galatia 6 ayat 3 sampai 4 mengatakan, tetap di Galatia 6 ayat 3. Balik ayat Galatia 6 ayat 3 sampai 4 mengatakan, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Terus ayat 4. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Saya percaya kalau kita tahu, sadar bahwa Allah tidak dapat dipermainkan. Sadar kedaulatan Tuhan. Sadar bahwa Allah itu tahu apa yang kita lakukan. Kita harus tahu, kita jangan menguji pekerjaan orang lain, tapi kita menguji pekerjaan kita sendiri. Saudara mau belajar? Ini firman Tuhan. Saya percaya kita harus sadar, jangan kita menabur dalam keinginan daging. Karena keinginan daging itu, kita menabur untuk memuaskan keinginan daging itu bersalah kepada Tuhan, karena kita mempermainkan Allah dan menghina Allah. Contohnya apa? Di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21, saya bacakan saja. Galatia 5 ayat 19 sampai 21, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, cedera, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. 21, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dulu. Paulus mengatakan bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau kita menipu diri sendiri, namanya orang Kristen, sudah lahir baru, tapi masih melakukan perbuatan yang cemar, kedagingan, akibatnya apa? Tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Akibatnya kebinasaan. Karena apa? Dia menabur dalam daging. Karena siapa yang menabur daging, dia akan menuai kebinasaan. Tapi siapa yang menabur dalam roh, akan menuai hidup kekal oleh roh itu. Saya percaya jangan kita menabur kedagingan. Mari kita belajar menabur di dalam roh. Saudara menabur dalam roh? Amin. Amin. Siapa di sini sadar Allah berdaulat?
Allah tidak dapat dipermainkan. Kita hidup ini nggak main-main lagi. Kita harus hati-hati. Tadi pagi saya sudah sampaikan, Bapak kita itu Bapak segala terang. Bapak yang tak pernah berubah. Kita pun jadi anak-anaknya. Kita ini pada saat tertentu, tingkat tertentu di ayat Yakobus 1 ayat 18 akan dinaikkan menjadi anak sulung. Di antara semua ciptaannya, kita akan hidup di atas rata-rata orang lain. Hidup di atas rata-rata artinya apa? Kita menikmati yang baik dari Tuhan. Saya percaya itu akan terjadi dalam hidup kita. Kalau kita sadar bahwa semua kedaulatan Allah. Kita tidak memainkan Allah. Puji Tuhan. Yang kedua, kita harus saling membagi. Apa artinya saling membagi? Saudara punya uang bisa bagi uang. Tapi bukan uang itu yang Tuhan maksudkan. Uang itu urusan kedua. Yang pertama, kita harus belajar membagi kasih. Seperti kemarin ada membagi kasih, betul? Saudara punya, diberikan di depan itu tadi kemarin ya, dia membagi kasih. Saya percaya bukan hanya membagi kasih, mungkin juga saudara membagi kebaikan. Ayo kita lihat dulu Matius pasal 5 ayat yang ke-44 sampai 48. Ya. Membagi kasih itu saya percaya bukan orang lain baik kepada kita baik kepada mereka. Orang dunia bisa lakukan apa yang firman Tuhan katakan. Ayo baca sama-sama Matius 5 ayat 44. Kasihlah musuhmu, wes bencekno suruh mengasihi. Mau? Loh ini firman. Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. 45. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapakmu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang-orang yang jahat dan orang-orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang-orang yang benar dan orang yang tidak benar. 46. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu memberi salam kepada saudaramu saja, adakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Tetapi 48, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapakmu yang di sorga adalah sempurna. Saya percaya ini tentang kasih, membagi kasih bukan kepada orang yang nyeneng no. Kamu kasih, aku kasih. Lu benci, gua lebih benci. Itu namanya bukan anak Bapak di sorga. Betul? Nangkep ya saudara? Menabur kasih ini. Saudara memberi senyum, mungkin tetangga saudara bencek no. Saudara tahu, saya itu punya tetangga ya pernah gitu. Ya. Tapi saya tetap senyum, saya kasih sesuatu. Lama-lama ya diterima. Kadang-kadang ya sewot, tapi saya tetap belajar mengasihi. Saya berdasar ayat firman Tuhan ini. Betul, Tuhan tuh akhirnya membela. Akhirnya dia ternyata tahu saya betul-betul mengasihi dia. Ya ini saudara kita harus lakukan. Bukannya mengasihi, kita melakukan kebaikan. Kita buka Matius pasal 10 ayat 40 sampai 42. Matius 10 ayat 40 sampai 42. Kita menabur apa? Tadi menabur kasih. Kita menabur kebaikan. Ya, Matius pasal 10 ayat 40 sampai 42. Ayo baca sama-sama. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. 41.
Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia menerima upah orang benar. 42. Barang siapa memberi apa? Memberi apa? Memberi apa? Air sejuk secangkir saja pun pada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Ngasih air cuma secangkir, apalagi airnya ditambah plus pisang goreng. Wah, upahnya double-double ya. Loh, betul enggak? Jadi saudara, jangan jemu-jemu melakukan kebaikan. Nanti sudah menabur kasih, menabur kebaikan, dan kita juga menabur ketaatan. Apa saudara sudah taat? Taat pada Tuhan. Aku taat loh, aku taat. Taat melakukan perpuluhan, taat melakukan persembahan, boleh. Saudara taat yang tidak kelihatan, Tuhan tidak kelihatan. Tapi apakah saudara taat yang kelihatan? Orang tuamu, pemimpinmu, pendetamu, saudara sudah taat? Nah ini, orang seringkali taat kepada yang tidak kelihatan. Aku taat mbak Tuhan. Oh sing ketok ndak taat kok. Sing di belakangnya cepet. Diomong ay kekurangan nih. Loh, manusia itu ada yang sempurna. Pendeta pun tidak ada yang sempurna, saudara. Betul? Manusia itu ada kelebihan, ada kekurangan. Betul enggak? Ada kelebihan, ada kekurangan. Saudara cari saya, dilihat di sini, wah baik ya. Loh saudara, ada kekurangan saya. Apa kekurangan saya? Kalau saudara kumpul saya baru tahu, oh kekurangannya ini. Apa kekurangannya itu terus diomong? Nah ini, suami istri pun begitu. Pasti ada kelebihan, ada kekurangan. Betul enggak? Masak. Istri, bojoku loh gini. Diceritakan orang lain. Itu namanya nabur. Nanti suaminya juga ngomong, istriku loh gini di luaran. Nabur gitu, nuai gitu. Jadinya rumah tangganya tidak ada damai sejahtera. Mari kita belajar menutupi kekurangan dengan ketaatan. Ya, kelebihan kita tutupi ke yang kekurangan dari istri kita. Kelebihan kita juga kita sebagai istri kita tutupi kekurangan suami kita. Itu namanya kita menabur untuk kebaikan kita sendiri. Puji Tuhan. Saudara punya pemimpin ya? Di sini punya pemimpin enggak? Punya hamba Tuhan enggak? Ya, ayo baca dulu apa yang saudara lakukan tentang ketaatan. Ibrani 13 ayat 7 plus ayat 17. Ayo baca sama-sama. Ibrani 13 ayat yang ke-7 plus 17. Baca sama-sama lagi ya. Mau taat, nabur ketaatan? Ya. Saya percaya saudara akan menuai ketaatan juga. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu. Siapa pemimpin kamu? Loh kok diem semua? Orang tuamu kan pemimpin kamu di rumah tangga. Nah, istri-istri punya suami kepala rumah tangga itu kan memimpin kamu juga. Betul? Ya. Ini dikatakan, ingatlah pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikan kekurangan mereka. Dikatakan apa? Perhatikan apa? Akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Nah ini saudara, kita harus menyontoh apa? Imannya. Jangan nyontoh yang tidak baik, nyontoh imannya. Ya, terus ayat 17, lompat 17, langsung 17, tetap Ibrani 13 ayat 17. Ya. Ayo, kok melongo semua ini?
Ya, ayo 1, 2, 3. Suaranya mana? 1, 2, 3. Saudara harus taat, tunduk pada pemimpinmu dengan apa? Gembira. Dengan apa? Sudah gembira? Taat pada pemimpin? Nah ini. Tapi saya percaya, saudara mengerti kebenaran ini, saudara akan melakukan kebenaran ini. Amin. Saya percaya melakukan dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Keluh kesah itu apa? Ngomel, pemimpin yang berbuat ini. Ada apa lakukan ini? Ada apa lakukan ini? Ngomel, saudara, hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Tapi saya percaya kewajiban semua orang memberi, membagi kasih, membagi kebaikan, membagi ketaatan, ya, membagi apa yang saudara punya. Saya percaya dikatakan Galatia 6 ayat 9-10, jangan kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi saudara jangan tawar hati, lemah hati. Saya percaya saudara tetap melakukannya terus menerus. Saudara tidak sadar, tahu-tahu saudara menuai. Karena itu selama masih ada kesempatan, berarti ada kesempatan itu tidak ada lagi. Selama masih ada kesempatan, lakukanlah itu. Marilah kita berbuat baik kepada orang yang baik padaku. Betul? Loh, saudara baca apa tadi? Kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Mau? Tapi saya percaya kalau saudara mengerti, lakukanlah. Dan yang ketiga, jadi ada 3 S. Yang pertama tadi, sadarlah bahwa kita ini punya Allah yang berdaulat, Allah yang tidak dapat dipermain. Yang kedua apa? Saling membagi, menabur. Yang ketiga, kita saling menasehati sebagai anggota tubuh Kristus. Kita buka Galatia 6, tetap di Galatia 6 ayat 1-2. Galatia 6 ayat 1 dan 2 katakan, ayo Galatia 6 ayat 1 dan 2 baca. Coba baca keras. 1, 2, 3. Loh, belum selesai. Satunya belum selesai. Ayo, yang keras dong. Ayo, pelan sama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudara, kalau seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Terus ayat yang kedua, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukumnya siapa? Hukumnya gereja. Hukumnya siapa? Hukumnya Kristus. Saudara mau memenuhi hukumnya Kristus? Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Saya bayangkan gini saudara. Semua orang punya beban yang terus berbaris. Saudara punya beban, bebannya ada di belakang kan? Nggak mungkin beban di depan, betul? Di belakang. Terus di belakangnya ada orang lagi yang menopang. Di belakangnya lagi punya beban, ditopang selanjutnya yang di belakangnya. Terus kita saling tolong menolong, menanggung beban dengan sesama. Ini kita memenuhi hukumnya siapa? Hukumnya Kristus. Saya percaya kesatuan hati orang Kristen,
Orang percaya ini. Oh, yang harus ditaati adalah hukumnya siapa? Hukumnya Kristus. Saya percaya kalau kita mengerti akan hal ini, maka kita saling melayani menurut kebenaran firman Tuhan. Pasti saudara tahu apa yang saudara tabur akan saudara tuai. Ada 3 S tadi apa? Belum keluar dari sini, masih ingat enggak? Pertama apa? Sadarlah Allah itu berdaulat. Allah tidak bisa dipermainkan. Yang kedua, saling membagi, menabur. Yang ketiga, saling menasehati. Orang saling menasehati itu, yang dinasehati kadang-kadang enggak mau ya. Betul enggak? Dinasehati, lu apa nasehati gua? Dia dirimu sendiri. Ngerti enggak bahasa ini? Kamu jangan nasehati saya. Kamu sendiri sudah kebagusan. Kamu sudah kebaikan. Seringkali ngalami gitu kan kalau nasehati, betul? Enggak apa-apa. Saudara nasehati, lakukan tugas saudara. Nasehati. Kalau dia terima, puji Tuhan. Kalau enggak diterima juga puji Tuhan. Itu kita sudah memenuhi hukumnya Tuhan, hukumnya Kristus. Setelah itu kita berdoa. Berdoa supaya orang itu dibuka mata hatinya, dibuka mata rohaninya, mengerti saya punya maksud yang baik, menasehati yang baik supaya dia kembali ke jalan yang benar. Saya percaya saudara, Tuhan itu kan membela. Karena kita melakukan hukumnya Kristus, yang membela siapa? Kristus. Dia akhirnya sadar. Oh ya, maafkan saya ya. Saya sudah marah kepada Anda. Saya ngerti Anda mengasihi saya. Saya ngerti Anda mencintai saya. Tapi pada waktu itu maafkan kalau saya sempat amarah, sempat emosi. Tapi saya percaya Tuhan itu membela. Orang yang melakukan hukumnya Tuhan, Tuhan akan membela. Tapi jangan motivasinya nyalano. Beda loh, nyalano sama nasihati beda enggak? Beda enggak? Jadi kita kalau nyalano orang, kamu begini gini. Tahu akibatnya gini. Itu nyalano. Tapi kita harus menasihati dengan apa? Dikatakan menasihati dengan roh yang lembut. Mau saudara saling menasehati, saling menanggung beban. Saya percaya bukan berarti yang sudah rohani yang nasehati, yang belum rohani, yang dinasehati belum rohani. Jangan punya pikiran gitu. Oke? Setuju? Kita sama-sama anak-anaknya Bapak di sorga. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya kita biar kekurangan yang lain ditutupi dengan kelebihan kita. Saya percaya kalau kita saling mengampuni, saling mengasihi, saling menghargai, saling menghormati, kita menjadi warga kerajaan sorga. Mau jadi warga kerajaan sorga? Amin. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus.